Setiap jarinya memiliki kemampuan unik. Jari telunjuk dewa yang menghancurkan segalanya, jari tengah dewa penghakiman, jari manis dewa dengan kekuatan penyembuhan. Namanya adalah Sang Dewa Tunggal. Dan bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Hanya dengan menghancurkan semut di game ponselnya. Dan semuanya dimulai pada hari biasa ketika dia menemukan sebuah game baru yang aneh muncul di ponselnya. Saat dia mengetuk ikon peti harta karun, peti itu terbuka secara dramatis. Layar menampilkan tulisan, "Selamat datang di pencipta dewa jahat." Beberapa saat kemudian, seekor semut merayap ke layar diikuti oleh sebaris teks yang tidak dapat dipahami. Bukannya mempertanyakan kenyataan seperti orang waras, dia pikir dia akan mengetuk secara acak dan melihat apa yang terjadi. Yang mengejutkan, semut itu langsung hancur di bawah jarinya. Sebuah koin muncul dari layar, dan ponsel dengan tenang mengumumkan kehidupan nomor 1 berakhir. Kamu telah mendapatkan 1 koin dewa. Selamat. Kamu selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa jahat agung yang mengejar kekuatan mutlak. Dia menatap ponsel dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia baru saja membangkitkan semacam kemampuan hunter. Jika ini terjadi 20 tahun yang lalu, dia akan langsung memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa tanpa ragu-ragu. Sayangnya bagi kesehatan mentalnya, zaman telah berubah. 20 tahun yang lalu, keretakan spasial telah terbuka di seluruh dunia dan monster yang tak terhitung jumlahnya telah keluar seperti wabah antar dimensi. Umat manusia hampir punah, tetapi semuanya berubah ketika manusia membangkitkan kemampuan supernatural. Energi yang diperoleh dari berburu monster menjadi harapan terakhir umat manusia untuk bertahan hidup. Para hunter diklasifikasikan dari peringkat SS yang seperti dewa hingga peringkat G yang memalukan. Begitu peringkat seorang hunter ditentukan, mengubahnya hampir mustahil. Tak lama setelah menyadari hal ini, dia tiba di pusat pengujian kemampuan untuk mengevaluasi kekuatannya. Anggota staf tersenyum sopan dan mengumumkan, "Selamat, Tuan Dewa Tunggal. Anda memiliki konstitusi kemampuan." Jantungnya hampir meledak karena kegembiraan. Pikirannya segera dipenuhi dengan delusi menjadi seorang hunter legendaris yang dikelilingi oleh pengagum, penggemar, dan mungkin beberapa orang yang bersedia memaafkan kepribadiannya. Dalam keputusasaan yang sunyi, dia berdoa kepada apapun yang mendengarkan. Beri saja dia peringkat dewa spesial, bahkan peringkat F pun bisa diterima, apapun kecuali peringkat E. Mesin itu berbunyi. Anggota staf melirik hasilnya dan berbicara lagi. "Peringkat Anda adalah peringkat G." Kata itu menghantamnya seperti batu bata ke wajah. Peringkat G, dasar mutlak dari rantai makanan. Kemampuannya tidak berbeda dengan warga sipil biasa. Anggota staf mengonfirmasinya dengan ketidakpedulian profesional dan kemudian bertanya apakah dia ingin mendaftar sebagai hunter dengan biaya 28.000. Dia sempat mempertimbangkannya sebelum menyadari dia bahkan tidak bisa mengakses dungeon. Membayar biaya itu akan seperti membakar uang untuk bersenang-senang, jadi dia menolak dan pergi. Malam itu, dia pulang ke rumah dengan kesal dan lelah secara mental. Tepat saat dia akan tidur, telepon di sampingnya tiba-tiba berdering, membuatnya langsung terjaga. Kesal dan dengan mata terbelalak, dia mengambilnya dan mulai menghancurkan semut lagi, melampiaskan frustrasinya seperti dewa gila yang punya masalah amarah. Sebelum dia sadari, koin dewa berserakan di seluruh lantai seperti uang receh setelah perkelahian di bar. Keesokan paginya, ketika dia bangun, semua koin telah menyatu menjadi tumpukan kecil. Angka yang ditampilkan telah berubah dari 1 menjadi 100. Ponsel itu berbunyi lagi. "Selamat, Dewa Tanpa Nama. Kamu telah memenuhi syarat untuk membuka toko dewa. Apakah kamu ingin membukanya?" Tanpa ragu-ragu dia mengetuk ya. Membuka toko membutuhkan 100 koin, dan dia menghabiskannya seketika tanpa berpikir 2 kali. 1 koin di tempat tidurnya lenyap secara fisik, mengonfirmasi bahwa omong kosong ini sangat nyata. Namun, begitu toko terbuka, semua teks ditulis dalam karakter aneh yang tidak bisa dia mengerti. Lebih buruk lagi, setiap item di dalamnya berharga 1.000 koin. Dia menghabiskan sepanjang malam menggiling semut seperti orang gila dan hanya berhasil mengumpulkan 300 koin. Harganya sangat tidak masuk akal sehingga terasa menghina secara pribadi. Kemudian toko diperbarui, dan tiba-tiba item teratas hanya membutuhkan 100 koin. Sambil mengangkat bahu, dia dengan santai mengetuknya. Sebuah notifikasi muncul. "Kamu telah memperoleh skill eksklusif Mata Dewa Buta." Dia menatap nama itu dengan tak percaya. Dewa Buta? Skill tolol makam apa itu? Apakah itu mata orang buta? Apa gunanya itu? Jawabannya datang seketika. Semuanya menjadi gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apapun. Rasa panik muncul saat dia meraba-raba mencari ponselnya hanya untuk membenturkan jari kakinya ke sudut meja. Rasa sakit itu membuatnya berteriak seolah alam semesta secara pribadi mengatakan padanya, "Persetan denganmu." Kemudian, tiba-tiba saja, penglihatannya kembali. Ketakutan,
Dia mengambil ponselnya lagi hanya untuk menyadari bahwa dia sekarang bisa membaca teks yang sebelumnya tidak dapat dipahami di toko. Di dalamnya ada skill dan item yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menggulir beberapa saat, dia menemukan kemampuan universal yang disebut jari telunjuk dewa yang menghancurkan segalanya yang diklasifikasikan sebagai skill tipe pertumbuhan. Dia mengetuk untuk mendapatkannya. Ponsel mengkonfirmasi pembelian. Dia menatap jarinya dengan skeptis, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan jari dewa ini. Hampir seketika AC di belakangnya menyala dengan sendirinya. Dia menunjuknya dan berkata, jari telunjuk dewa. Aki itu mati. Dia menunjuk ke komputer dan komputer itu menyala. Pada akhirnya, dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Kemampuan tingkat dewanya pada dasarnya adalah remote control yang diagung-agungkan. Setelah menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan dewanya pada dasarnya adalah remote control yang diagung-agungkan, dia kembali ke satu-satunya hal yang memberinya kedamaian, menghancurkan semut hitam meletus seperti bubble wrap di bawah jarinya, koin dewa berjatuhan satu persatu. Lalu tiba-tiba, seekor semut merah muncul di layar. Yang ini berbeda. Dia mengetuknya sekali. Melezet. Dia mengetuk lagi. Melezet lagi. Tidak peduli seberapa cepat atau agresifnya dia mengetuk, semut merah itu menghindari segalanya dengan presisi yang menyebalkan. Gerakannya seolah-olah memiliki pandangan ke depan, refleks, dan masalah ego. Menyadari ini pasti semacam bos, dia mulai mengetuk seperti pecandu yang mencoba memenangkan mesin capit. Jarinya kram, kesabarannya hancur. Semut merah itu, si bajingan kecil sombong, melarikan diri, marah. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan membantai lebih banyak semut hitam. Ponsel itu dengan dingin menampilkan notifikasi yang menyatakan bahwa tindakannya telah melebihi 800 dan hanya tersisa 200 tindakan lagi sebelum dia mendapatkan gelar dewa jahat. Pada titik ini, dia sudah lelah secara mental dan fisik. Dia ambruk ke tempat tidurnya dan langsung pingsan. Saat dia tidur, ponselnya mengaktifkan mata dewa buta secara otomatis, membuka kemampuan eksklusif. Malam itu, dia mendapati dirinya berada di dalam tempat yang tampak seperti bioskop. Di layar raksasa, semut merah muncul lagi, sekarang berjalan dengan tongkat seperti veteran perang yang tragis. Semut merah itu berjalan tertatih menuju pintu masuk gua dan berteriak kepada semut-semut di dalamnya bahwa dia telah menemukan kemana persediaan makanan mereka lari, tetapi dia telah diserang oleh dewa suku kegelapan yang menakutkan. Dia memperingatkan mereka bahwa melarikan diri adalah batas kekuatannya dan mereka harus menyerang lebih dulu. Semut-semut di dalam tertawa terbahak-bahak mengejeknya tanpa ampun. Mereka menyebutnya pengecut, mengatakan dewa suku kegelapan hanyalah lelucon dan menyarankannya untuk mati saja di sana, daripada kembali merengek seperti pecundang. Tiba-tiba, seekor semut tua memasuki gua, membungkam semua orang, mengelus kumisnya seperti sesepuh anami yang klise. Dia menyatakan bahwa dia merasakan kehadiran dewa kegelapan. Tanah ini milik Kaisar Agung dan keberadaan dewa jahat di sini tidak dapat diterima. Mereka akan mengeksekusinya segera. Semut tua itu meletakkan tangannya di kepala semut merah, melepaskan gelombang energi yang langsung menyembuhkan lukanya. Dia memerintahkan semut merah untuk memimpin jalan, mengumumkan bahwa dia secara pribadi akan menaklukkan apa yang disebut roh jahat itu. Pasukan semut mengaum serempak, berteriak akan memberikan kematian kepada dewa jahat. Tepat pada saat itu, dia terbangun. Dia mengabaikan semuanya sebagai mimpi yang anehnya jelas tentang semut karena jelas itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Ponselnya berbunyi. Semut merah muncul di layar lagi. Semangat bertarungnya melonjak dan dia bersiap untuk menghancurkannya untuk selamanya. Kemudian situasinya memanas dengan sangat cepat. Beberapa semut merah muncul mengelilingi layar. Semut yang di tengah berteriak, penghakiman alam atas kejahatan besar. Sebuah cahaya biru melesat keluar dari ponsel dan mengiris dahinya, mengeluarkan darah. Di sisi lain realitas, pasukan semut mengumpulkan kekuatan mereka, meneriakkan tentang menaklukkan dewa jahat dan memuji orang bijak mereka. Sebelum dia bisa sepenuhnya memproses apa yang sedang terjadi, sebuah cahaya merah jatuh di dunia semut, melenyapkan semut yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Di pihaknya, dia benar-benar mengamuk dan mulai menghancurkan ponselnya, seolah-olah benda itu telah merusak hidupnya. Dia membantingnya begitu keras hingga asap mulai keluar darinya. Baru setelah hampir menghancurkan ponsel kesayangannya, dia sadar kembali. Layarnya hancur berkeping-keping. Ruangan itu dipenuhi dengan koin ilahi, dan ponsel itu dengan tenang menampilkan sebuah pesan. Tindakanmu telah mencapai 1000. Selamat. Kau telah mendapatkan gelar dewa jahat pembantai kejam. Dia menatap layar dengan tidak percaya. Pembantai kejam. Ini omong kosong. Dia adalah warga negara yang taat hukum, yang membayar pajaknya dan tidak mengurusi urusan orang lain. Gelar itu sama sekali tidak cocok untuknya. Saat koin-koin itu mulai menyatu, sebuah cincin terbentuk darinya. Dia mengambilnya dan memeriksanya.
Cincin itu mengeluarkan aroma samar yang langsung menyegarkan pikirannya dan menjernihkan pikirannya. Karena penasaran, dia memasangkannya ke jari kelingkingnya. Saat dia melakukannya, energi melonjak ke seluruh tubuhnya. Semua kelelahan lenyap seolah-olah dia baru saja dilahirkan kembali. Ponsel itu berbunyi lagi dan mengaktifkan mata Dewa Buta untuk menilai cincin itu. Cincin druid berisi kekuatan hidup hutan, meningkatkan kemampuan pertumbuhan cepat. Dengan cincin seperti ini dan kemampuan menilai yang bisa melihat kebohongan, dia mulai bertanya-tanya apakah peringkat hunternya telah meningkat. Tidak mungkin seseorang dengan perlengkapan seperti ini masih peringkat G. Didorong oleh kepercayaan diri yang buta, dia memutuskan untuk kembali ke pusat pengujian. Ketika dia tiba, anggota staf menatapnya dengan skeptis dan mengingatkannya bahwa tingkat kesalahan tes kurang dari 1%. Tes ulang akan menelan biaya 1.580.000. Mendengar angka itu langsung menghancurkan jiwanya, kenyataan menamparnya kembali, dan dia meminta maaf mengatakan akan kembali lain kali. Jelas, cincin itu telah membuatnya besar kepala. Saat dia duduk di sofa terdekat, mata Dewa Buta aktif secara otomatis dan mulai menilai orang-orang di sekitarnya tanpa izin. Pria 30 tahun dengan wasir, pria 41 tahun dengan gagal ginjal. Kemudian perhatiannya tertuju pada seorang wanita muda di kejauhan. Tidak seperti orang lain, penilaiannya menampilkan nama dan kondisi aneh, yaitu kesemutan. Bingung dan penasaran seperti orang bodoh, dia berjalan ke arahnya. Sambil mengulurkan tangan, dia dengan canggung bertanya apakah dia merasakan sensasi kesemutan. Wanita itu menatapnya seolah-olah dia sedang memutuskan apakah akan membunuhnya di tempat. Petir berkumpul di tangannya. Dia jelas beberapa detik lagi akan mengubahnya menjadi arang. Tepat saat keadaan akan menjadi sangat salah, teleponnya berdering. Dia menyambarnya dan kabur seperti orang bersalah yang melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Setelah nyaris menghindari disetrum menjadi mayat berasap oleh gadis petir, dia melarikan diri dari pusat pengujian dalam waktu singkat. Ponselnya berdering lagi sebelum detak jantungnya kembali normal. Kali ini, kakak perempuannya yang menyuruhnya menjemput keponakannya dari taman, dia menurut karena bahkan dewa jahat yang baru diangkat pun mengerti rasa takut pada kakak perempuan. Ketika dia tiba, dia menemukan keponakannya sedang menunggu, kecil, menggemaskan, dan memancarkan kekacauan murni. Melihat wajahnya, dia tidak bisa tidak berpikir bagaimana seseorang yang begitu jahat seperti kakaknya bisa melahirkan sesuatu yang begitu malaikat. Tentu saja, tangannya bergerak sendiri dan mencubit pipinya. Dia langsung meledak dalam amarah, menghentakkan kakinya, dan berteriak bahwa dia sudah bilang jangan lakukan itu. Dia langsung tahu bahwa amukan ini akan berlangsung setidaknya 1 jam. Tepat pada saat itu, mata Dewa Buta aktif lagi. Hasil penilaiannya muncul dengan jelas. Kai Cheng Yuan, keinginan saat ini es krim coklat. Tanpa membuang sedetik pun, dia menyarankan mereka pergi membeli es krim. Kemarahannya langsung menguap. Air liurnya menetes. Krisis, teratasi, mereka langsung menuju ke toko es krim. Petugas itu menyapa mereka dengan riang saat dia mengeluarkan setumpuk koin untuk membayar. Antusiasme di wajah petugas itu langsung lenyap. Petugas itu diam-diam memilah koin seperti seseorang yang menyesali pilihan hidupnya, lalu menyerahkan es krim coklat yang jelas lebih kecil dari biasanya. Dia menatapnya, sangat tersinggung oleh ketidakadilan ini. Saat itulah kompleks dewanya muncul. Mengaktifkan jari telunjuk ilahi, dia menunjuk ke mesin es krim. Mesin itu benar-benar menggila, mengeluarkan es krim tanpa henti seolah-olah kesurupan. Keponakannya memeluk es krim itu seperti naga yang menjaga harta karun. Menolak untuk berbagi bahkan 1 gigitan pun, dia menghela napas dan menerima nasibnya. Pada saat itu, ponsel berdering dengan nada tak menyenangkan. Gelar diaktifkan pembantai kejam. Karena efek gelar, keberuntungan tempurmu telah meningkat pesat. Tanah mulai bergetar hebat. Mata merah terbuka di langit seolah-olah realitas itu sendiri baru saja bangun dengan marah. Monster bertanduk besar muncul dari celah spasial dan segera mulai menghancurkan semua yang terlihat. Mobil-mobil terbalik, bangunan-bangunan retak. Kepanikan menyebar seketika. Dia meraih keponakannya dan lari terbirit-birit. Sayangnya, dia tersandung batu. Saat dia membantunya berdiri, monster itu muncul tepat di belakangnya. Makhluk itu mengaum dan menerjang. Tanpa tempat untuk melarikan diri, dia menutup matanya dan bersiap untuk benar-benar dihancurkan. Pada saat itu, petir menyambar di udara. Gadis petir dari sebelumnya muncul entah dari mana dan menghantam monster itu dengan serangan guntur. Monster itu menahannya tanpa goresan sedikit pun. Dia menembak lagi. Masih tidak ada apa-apa. Dia mengumpat dalam hati menyadari bahwa dia benar-benar kalah tanding. Monster peringkat A berada di level yang berbeda dan bahkan sebagai hunter peringkat B, dia tidak bisa menang. Dia memperhatikan pria itu dan keponakannya di belakangnya dan segera melindungi mereka, berteriak agar mereka lari sementara dia menahan monster itu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, monster itu menyerang lagi. Energinya goyah.
Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya tepat waktu. Kematian hanya tinggal beberapa detik lagi. Di dalam benaknya, emosi meledak. Amarah, penyesalan, dan keinginan luar biasa untuk balas dendam membanjiri pikirannya. Tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di kesadarannya. Hancurkan semua hal. Jari telunjuk dewa. Kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya seperti badai petir yang melepaskan diri. Kekuatan yang melampaui apapun yang pernah dia rasakan memenuhi nadinya. Dia melepaskan badai petir yang begitu dahsyat hingga menghancurkan medan perang. Saat debu mereda, monster itu telah ditaklukkan. Kerumunan bersorak-sorai memanggilnya Kaisar Guntur. Dia menatap tangannya dengan tak percaya, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Dia mendekatinya bersama keponakannya, berterima kasih dengan tulus karena telah menyelamatkan mereka. Dia menipisnya, lega karena mereka selamat. Malamnya, dia berdiri sendirian di jembatan penyeberangan, memutar ulang kejadian itu dalam benaknya. Monster itu tidak muncul secara acak. Itu datang untuknya. Itu menginginkan kedewaannya. Ponsel itu mengonfirmasi kecurigaannya. Ujian terlampaui. Peringkat pembantai kejam dinaikkan 1 tingkat. Hadiah, kemampuan dewa jahat sekarang dapat diperoleh tanpa menggunakan koin. Semua kekacauan ini berakar pada satu hal, ponsel itu. Pikiran itu membuatnya ingin melemparkannya ke laut. Sebelum dia bisa bertindak berdasarkan dorongan itu, ponselnya menampilkan pesan baru yang ditulis dalam karakter aneh. Di dunia lain, pasukan semut sedang menyerbu benteng suku kegelapan. Orang suci suku kegelapan berdoa mati-matian untuk keselamatan. Ponsel itu bertanya apakah dia akan menyelamatkan makhluk kecil gemetar yang memohon bantuan. Dia ragu-ragu selama setengah detik lalu mengetuk layar. Semut merah itu hancur seketika. Ponsel itu menanyakan namanya. Dia memasukkannya. Sang Dewa Tunggal. Sang orang suci bersumpah setia kepadanya. Seketika, sebuah gelar baru muncul. Gelar dewa baik diperoleh, penyelamat yang murah hati. Sekarang memegang gelar dewa baik dan jahat, sifatnya berubah dari jahat menjadi netral. Sebagai hadiah, dia menerima 100.000 koin dewa. Sangat gembira. Dia bergegas ke toko dewa dan membeli sebotol perlindungan dewa pertumbuhan. Setelah menilainya dan menemukan asal-usulnya yang sangat dipertanyakan, dia mengangkat bahu dan tetap meminumnya. Lalu dia minum lebih banyak. Awalnya tidak terjadi apa-apa, lalu semuanya menjadi gelap dan dia pingsan. Ketika sadar, dia mendapati dirinya terbaring di rumah, tubuhnya terasa anehnya segar meskipun pingsan seperti dewa mabuk. Ponselnya langsung menyala, memberitahunya bahwa karena tingkat sinkronisasi yang meningkat dengan pencipta dewa jahat, beberapa sistem telah ditingkatkan. Bahkan sebelum dia bisa memproses apa artinya itu, sesuatu menyentuh tangannya. Dia menunduk dan membeku. Tempat tidurnya dipenuhi semut, bukan semut metaforis, bukan semut khayalan, tapi semut fisik sungguhan yang mengerubungi spraynya seolah-olah dia telah menyinggung kerajaan serangga secara pribadi. Dia panik dan melompat dari tempat tidur, berlari kencang menuju pintu. Pintunya tidak mau terbuka. Semut-semut itu membuka rahang mereka dan mulai menggigitnya. Tusukan-tusukan kecil, rasa sakit menumpuk hingga dia melompat-lompat seperti orang bodoh yang melakukan semacam ritual terkutuk. Dia bergegas ke jendela, lupa bahwa dia tinggal di lantai 3. Dia mencoba memecahkan kaca tetapi malah terpental dan terbanting ke lantai. Saat keputusasaan melanda, amarah melonjak. Dia mengaktifkan jari telunjuk dewa dan langsung menghancurkan puluhan semut. Saat itulah semut-semut yang tersisa dengan tenang mengambil busur dan anak panah, seperti pengepungan abad pertengahan. Anak panah beterbangan. Tubuhnya tertusuk berulang kali hingga bernapas pun menjadi sulit. Tepat saat semuanya memudar, matanya tertuju pada penyelamatnya, sekaleng insektisida yang ada di dekatnya. Dengan sisa kekuatannya, dia mengambil korek api dan menyalakan semprotan itu. Api meletus, membakar habis pasukan semut seketika. Ini, dia sadari, adalah kekuatan dewa. Sayangnya, itu juga kekuatan orang bodoh. Kamarnya langsung terbakar, dan tubuhnya menolak untuk bergerak. Saat asap memenuhi ruangan, ponsel itu menampilkan notifikasi ceria lainnya. Dewa jahat tingkat tinggi menawarimu hadiah. Menerimanya dapat mengunci sifatmu menjadi jahat. Dia mengetuk terima tanpa ragu-ragu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian ponsel memberitahunya bahwa serpihan kekuatan mimpi buruk yang merayap diam menyusup ke dalam kemampuannya. Kepanikan melanda. Jari telunjuk dewanya tidak mau aktif. Tepat saat dia akan mati terpanggang seperti orang bodoh, jendelanya pecah. Petir menyambar ke dalam ruangan. Gadis petir muncul lagi dan menyeretnya keluar beberapa saat sebelum api melahap segalanya. Dia terbangun di rumah sakit. Keponakannya segera menuntut bukti bahwa dia benar-benar pamannya dan memaksanya mengucapkan kata sandi yang sangat memalukan. Sebelum dia bisa pulih dari kerusakan emosional itu, kakaknya menyerbu masuk, berteriak karena disebut bibi gendut.
Bahkan sebelum dia sempat meminta maaf dengan benar, sekeranjang bunga secara misterius muncul di pintu rumah sakit. Di suatu tempat di dekatnya, gadis petir berdiri di atap, mengawasinya dengan penuh perhatian seperti penguntit yang belum menerimanya. Setelah pulih, dia menyadari bahwa semut-semut itu masih mengganggunya dengan cara yang paling tidak sopan. Ponsel memberitahunya bahwa orang suci semut dan para pengikutnya sedang mempersembahkan upeti. Dia menerimanya, dan sebuah batu bercahaya muncul. Buah dari pohon dunia, dia memakannya dan langsung menyesal karena rasanya seperti sesuatu yang telah direndam di toilet umum selama 80 tahun. Namun, kehangatan yang menyusul menyembuhkannya sepenuhnya. Sebagai hadiah, fungsi baru terbuka yaitu anugerah ilahi. Dia bertanya-tanya apa yang disukai semut, melirik sekantong gula di dekatnya, dan menumpahkannya sebagai berkah ilahi. Di dunia semut, gula menghujan dari langit. Para semut sembuh seketika, anggota tubuh mereka beregenerasi, semangat mereka meroket. Ponsel memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan 101 pengikut sejati. Pembangkitan keyakinan terbuka. Dia merasa ini konyol, tapi juga anehnya memuaskan. Tak lama setelah itu, dia mengunjungi pasar barang bekas untuk menjual sesuatu demi perbaikan rumah. Saat di sana, mata Dewa Buta terus menilai orang tanpa izin, mengungkap penipuan dan penipu di mana-mana. Ketika 3 pria mencurigakan mencoba menjual baju zirah palsu seharga ratusan juta, dia ikut campur seperti orang bodoh dengan kompleks keadilan. Salah satu dari mereka mencengkeramnya dengan agresif, menuntut pertanggungjawaban. Dia mengaktifkan jari telunjuk ilahi. Baju zirah itu hancur seketika, para penipu itu segera membungkuk dan melarikan diri, menyadari mereka telah salah cari gara-gara. Staf toko menatapnya dengan takjub. Mengira dia adalah seorang pemburu tingkat tinggi yang penyendiri, staf itu memeriksanya. Nilai kekuatan sihir juga. Paling-paling, barang peringkat D. Dia merebutnya kembali. Mata Dewa Buta berbisik. Sebaiknya diberikan pada Sparky di dekat sini. Bukan Sparky dari Clash Royale. Sparky memang sedang mengintai, mengawasinya pulih dari ambang kematian seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia berpikir, mungkinkah itu ramuan tertinggi? Dia hanya peringkat G. Bagaimana bisa dia mendapatkan itu? Mungkin dia benar-benar peringkat tinggi. Lalu dia memarahi dirinya sendiri. Tunggu, aku bertingkah seperti penguntit lagi. Dia mendekatinya, wajahnya memerah seperti orang tolol, menyodorkan cincin itu ke tangannya dan berkata, tolong terima ini akan membantumu. Lalu dia kabur. Sparky berdiri di sana dengan bingung. Kemudian di pusat pengujian, para peneliti panik, energimu mencapai 7.000, luar biasa, bahkan di antara pemburu peringkat A. Sparky menatap tangannya. Cincin itu dengan santainya telah mengangkatnya ke peringkat A. Para pemburu peringkat S di dekatnya bertepuk tangan. Kakak Sparky, Shang Wei, mencibir. Jangan besar kepala, Shanli. Kau hanyalah peringkat A. Jika kau bertindak untuk balas dendam, aku tidak akan memaafkanmu. Sparky berpikir, maaf kak, aku tidak bisa patuh. Selama pria itu membantuku melampaui batasku, balas dendam akan menjadi milikku. Sementara itu, dia tertidur memimpikan Kaisar Semut. Kaisar memerintahkan Jenderal Kamakiri untuk memimpin 5.000 juta pasukan untuk menaklukkannya. Kamakiri membungkuk. Saya patuh. Dia tersentak bangun, panik. Sial. Ini bukan sekadar mimpi. Terakhir kali, jumlahnya 100.000 semut. Sekarang 50 kali lipatnya. Ponsel mengkonfirmasinya. 3 hari sampai invasi. Seolah itu belum cukup, mimpi buruk yang merayap diam, dia menghubunginya lagi, meminta pengorbanan manusia. Dia langsung memblokirnya. Mata Dewa Buta kemudian memproyeksikan gambar seorang jenderal semut Kamakiri yang mengumumkan niatnya untuk memenggal kepalanya. Dia mencoba menilai dirinya sendiri. Setelah matanya hampir copot, akhirnya berhasil. Rapuh dan penakut dia mengumpat. Dia duduk di tempat tidurnya sebagai ganti barang-barang yang diperlukan. Api Grand bekerja lebih baik dengan jari telunjuk ilahi. Kenyataannya, itu menghasilkan api yang lebih lemah dari korek api. Dia tertipu lagi. Seharusnya dia membuangnya saat itu. Dia teringat perlindungan Dewa Pertumbuhan. Dia mengonsumsi 2 tas botol berturut-turut. Tingkat sinkronisasi pencipta Dewa Jahat meningkat menjadi 10%. Dia memoles pedangnya 20 kali dan pingsan di meja komputernya. Sparky membeli hadiah kecil berharap bisa mengajaknya mengobrol lebih dalam. Dia tiba di depan pintunya. Dia menekan bel pintu. Tidak ada yang menjawab meskipun sudah dicoba berulang kali. Sparky menyadari pintunya tidak tertutup rapat. Dia dengan hati-hati membukanya dan memanggil untuk melihat apakah pacarnya ada di rumah. Kamarnya kosong dan sekarang dia menjadi tawanan di sebuah gudang. Tapi karena dia minum 20 kali kemarin, sang protagonis masih tertidur, terhanyut dalam lautan mimpi indah. Ketiga penculiknya mengawasinya dengan bingung saat dia tertawa sendiri. Luar biasa. Dia menginginkan semuanya. Dia tiap bangun. Apa yang terjadi? Penculikan. Pria berkepala ayam berkata dengan nada mengejek.
Hebat dia bisa tidur dalam situasi seperti ini. Mata dewa buta menampilkan manusia pria. Catatan khusus, menggunakan api tingkat rendah. Manusia pria. Catatan khusus, otot kurang berkembang. Melihat deskripsi ini, mereka adalah para penipu yang dia temui di toko barang. Apa yang kalian inginkan? Sang protagonis bertanya. Pria berkepala ayam berkata, kami mencari kompensasi. Tentu saja dia merusak transaksi kami. Sang protagonis berkata dengan canggung, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak membawa ponselnya. Pria kurus itu mengangkat ponselnya. Mereka membawakannya untuknya. Mata dewa buta memperingatkan pemuda kita bahwa pasukan semut berjarak 20 meter dari lokasinya. Dia berteriak mendesak, menyuruhnya cepat membuang ponsel itu, tapi sudah terlambat. Semut yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ponsel. Mereka langsung menutupi tubuh pria kurus itu. Dalam 1 detik pasukan semut melahapnya sampai habis. Si kepala ayam jago dan rekannya menonton dengan kaget. Dia menoleh ke protagonis dan mengumpat mengatakan dia bisa mengendalikan serangga. Preman itu mengumpulkan api di tangannya dan melepaskan api ke arah pasukan semut, membakar dan melahap segalanya. Sang protagonis memperhatikan, bak ini seharusnya api tingkat rendah. Si kepala ayam jago membakar habis pasukan semut. Dia berbalik ke arah protagonis dengan mengancam. Sekarang mereka akan menyelesaikan perhitungan karena membunuh bawahannya. Pemuda kita menegang. Habislah dia. Tiba-tiba, si kepala ayam jago tersandung. Diambruk. Sebuah batu menghantam kepalanya. Darah mengucur dari lukanya. Sang protagonis melihat ke bawah. Pasukan semut telah mengerahkan ketapel. Pria besar itu mencoba melarikan diri. Pintunya tidak mau terbuka. Ketapel pasukan semut diluncurkan. Darah berceceran. Sang protagonis panik. Bahkan api sebesar itu tidak bisa memusnahkan pasukan. Bisakah dia kabur dari tempat ini hidup-hidup? Seandainya dia tahu mereka sekuat ini, seharusnya dia membuang ponsel itu sejak awal. Sang jenderal semut mengejek. Dewa jahat, bawahanmu sudah mati. Sekarang aku akan segera melenyapkanmu dan mengubahmu menjadi santapan yang mulia. Ponsel sang protagonis berbunyi. Layarnya bertuliskan, mengaktifkan keajaiban kecil. Petir menyambar. Semut yang tak terhitung jumlahnya musnah seketika. Sparky turun dengan megah di hadapannya. Dia bersukacita. Sang jenderal semut berpikir dengan geram, meremehkan pasukan kaisar dengan tidak turun tangan sendiri dan malah memerintah bawahan sekuat itu. Dewa jahat ini benar-benar dewa jahat sejati yang mampu menghancurkan kekaisaran. Sang jenderal melepaskan zirahnya dan mengaum. Hari ini aku, Kamakiri, akan musnah di sini, tapi setidaknya aku akan melenyapkan satu lagi bawahanmu. Arki terus menyetrum mereka. Protagonis berdiri di belakang, menyeringai konyol, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Jenderal semut berbisik, 1000 pedang yang memutuskan segalanya. Aku adalah hambamu. Berikan aku kekuatan besarmu. Aku mengorbankan semua bawahanku untukmu. Para bawahan yang tidak sadar berteriak agar sang jenderal berlindung. Jenderal semut memenggal kepala semut yang tersisa dengan satu tebasan. Sparky dan protagonis tertegun. Setelah melenyapkan bawahannya, jenderal semut memancarkan tekanan yang luar biasa. Mata dewa buta aktif. Kamakiri, perempuan. Catatan khusus, jenderal kekaisaran berniat memenggal kepala Sparky dengan 1000 pedang. Sebelum protagonis bisa bereaksi, jenderal semut melompat ke arah Sparky. Sparky buru-buru mengaktifkan petirnya. Jenderal semut membelah petir itu. Dia menyerang ke arah Sparky dengan momentum yang luar biasa. Pedangnya berkelebat. Sparky terbaring dalam genangan darah. Kemarahan menguasai pikiran protagonis. Semut-semut terkutuk ini. Dia menyelamatkan hidupnya 3 kali. Sebuah notifikasi muncul. Kamu bisa menggunakan kekuatan dewa untuk mengubah takdir manusia. Ini akan memakan 100 koin dewa Zalazar. Protagonis mengonfirmasi tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan memenuhi matanya. Menggunakan kekuatan dewa untuk membalikkan waktu dan mengubah takdir, dia kembali ke saat jenderal semut membelah petir. Jenderal semut menyerang ke arah Sparky dengan kekuatan luar biasa. Sparky tidak punya waktu untuk bereaksi dan bersiap untuk mati. Perantai protagonis hancur. Dia berdiri dan menarik Sparky ke belakangnya. Dia menatap jenderal semut dengan niat membunuh. Sparky mengamati penampilannya yang garang. Dia berpikir bahwa pria ini benar-benar seorang master. Protagonis berteriak, dasar semut rendahan. Dia mengangkat jari tengah penghakimannya. Jaru 0069 tengah dewa. Jenderal semut musnah oleh serangan Inu 0069. Protagonis menyaksikan semua Inu 0069 dengan ekspresi 0069 tenang, sementara Sparky menatapnya dengan kekaguman. Dia mengambil sebuah pisau kecil dan bertanya dengan penasaran, untuk 0075K apa Inu 0069? Sesaat kemudian, dia melempar pisau itu karena sangat panas.
Dia melepas helmnya dan dengan bersemangat bertanya apakah dia sang pertapa. Lalu dia benar-benar berlutut dan memohon protagonis untuk 0075K menerimanya sebagai 0069 murid. Dengan wajah kaget, dia bilang dia hanyalah hunter peringkat terendah. Dia hanya mengalahkan Jenderal Semut berkat sistemnya. Tidak mungkin dia bisa mengajarinya apapun, tetapi 1069 Sparky tetap menempel padanya. Bahkan saat dia menonton konten yang sehat, Sparky ikut menonton bersamanya. Protagonis bertanya padanya tanpa bisa berkata-kata, berapa lama dia berencana tinggal 2069 tempatnya. Sparky berkata dia akan pergi 069 saat dia menerimanya sebagai 0069 murid. Protagonis memberitahunya dengan putus asa bahwa dia hanyalah hunter peringkat G. Sparky mengatakan bahwa hanya dengan cincin yang dia berikan, itu membuatnya jauh lebih kuat. Karena dia memberinya sesuatu yang begitu berharga, dia ingin kesempatan untuk 0075K membalas budu 0069. Tak lama kemudian, kamarnya yang sebelumnya bobrok menjadi 1000-1069 direnovasi 1000-1069 dengan indah oleh Sparky. Kemudian protagonis berencana mencaru 0069 makan bersama Sparky. Saat itu juga, sebuah panggilan darurat masuk. Sparky bilang tidak akan ada waktu untuk 0075K makan. Dia memakau 00069 helmnya dan bersiap untuk 0075K pergu 0069. Protagonis mengeluarkan sebotol pelindung dewa pertumbuhan untuk 0075K di bawahnya. Setelah berterima kasih padanya, Sparky terbang ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di sebuah restoran untuk makan. Restoran itu sedang menayangkan berita. Pembawa acara mengumumkan bahwa monster peringkat Estra telah muncul. Untungnya, seorang hunter tiba di lokasi tepat waktu, tapi mengulur waktu agar warga bisa melarikan diri sudah menjadi batas kemampuannya. Hunter yang saat ini menghadapi Drake sendirian adalah hunter peringkat B, Sang Ratu Petir. Sementara itu, setelah menyelamatkan seorang warga, Sparky tetap di belakang untuk melindungi mundurnya pasukan saat menghadapi monster peringkat S. Bahkan Sparky merasa tidak yakin, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Serangan monster itu sudah di hadapannya. Sparky melompat dan melepaskan kekuatan petirnya. Setelah terkena serangan ini, Trey terdiam. Pembawa acara di lokasi mengomentari bahwa hunter Ratu Petir telah mengalahkan Trey. Kerumunan penonton bersorak-sorai. Sparky juga dengan senang hati berpikir dia telah mengalahkan monster peringkat S, tapi saat berikutnya, sebuah tentakel menyerang. Dengan satu pukulan, Sparky terlempar. Serangan ini langsung membuat Sparky kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, Sparky melihat pelindung dewa pertumbuhan di sampingnya. Sementara itu, Tra menyerbu lurus ke arah kerumunan. Saat berikutnya, setelah meminum ramuan itu, Sparky kembali sehat sepenuhnya. Seluruh tubuhnya dialiri kekuatan petir yang bisa merobek apa saja. Lalu dia melepaskan 1000 juta ribu volt. Serangan ini langsung mencabik-cabik monster peringkat S itu. Setelah itu, seorang reporter mewawancarai Sparky. Sparky dengan gembira berkata ke kamera bahwa dia berhasil dan itu semua berkat ramuan yang diberikan gurunya. Video ini sudah ditonton 2000 kali. Selebriti seperti ini ternyata sedang makan mie di tempatnya. Protagonis memberitahunya bahwa dia sebaiknya pulang atau keluarganya akan khawatir. Sparky berkata dengan getir bahwa tidak ada yang akan mengkhawatirkannya. Protagonis menghiburnya, mengatakan bahwa orang tua mana yang tidak akan khawatir dengan anak perempuan secantik itu. Sparky berkata dengan sedih bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam insiden naga jatuh jurang. Naga jatuh jurang itu sangat kuat. Umat manusia menderita jutaan korban untuk membunuhnya. Protagonis segera menutup mulutnya karena malu. Lalu dia menyuruhnya untuk memakan porsi mie saus kacang hitam miliknya juga. Sparky langsung berseri-seri kegirangan. Pada saat ini, ponselnya menampilkan notifikasi. Kamu telah memenuhi nilai afeksi dan kepercayaan pihak lain. Jika pihak lain mengucapkan kata kunci berikutnya, kamu dapat mengaktifkan keyakinan. Kata kunci untuk mengaktifkan keyakinan, percayalah pada Sang Dewa Tunggal. Protagonis berpikir dengan meremehkan bahwa ini bukan game membesarkan gadis. Tapi kemudian dia berpikir lagi, apakah mengaktifkan keyakinan akan memberinya banyak koin dewa seperti yang terjadi pada Sang Santa? Siapa tahu kapan pasukan semut akan menyerang lagi? Bagaimanapun juga, semakin banyak koin dewa, semakin baik. Lalu dia bertanya pada calon istrinya apakah dia bisa mengulang sebuah kalimat setelahnya. Kalimatnya adalah, percayalah pada Sang Dewa Tunggal. Setelah mengatakan ini, dia berlutut di tanah dan berkata dengan malu bahwa ini terlalu memaksa. Protagonis meminta maaf karena mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Tanpa ragu, si cantik itu berkata dia percaya pada Sang Dewa Tunggal seperti anak anjing yang lucu. Saat berikutnya, ponsel protagonis memberitahunya bahwa keyakinan telah berhasil dibangkitkan. Selamat, Sang Miri adalah pengikut pertamamu di bumi. Opsi berbagi skill telah dibuat. Kamu bisa meminjam kekuatan pengikutmu.
Dia langsung berkata dengan marah bahwa game sialan ini tidak memberinya koin sama sekali dan dia akan menghapusnya sekarang juga. Sparky menatapnya dengan bingung. Pada saat ini, sebuah portal muncul di belakang Sparky. Banyak semut muncul dari sana. Mereka membawa peti harta karun, ingin berdamai dengan protagonis. Tanpa menyadari hal ini, protagonis ingin menguji apakah dia bisa menggunakan badai petir. Lalu dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan berbagai skill. Saat berikutnya, dia benar-benar melepaskan badai petir. Seketika, energi besar itu langsung merobek atapnya. Serangan ini juga menyetrum delegasi semut hingga menjadi abu. Sparky menatapnya dengan ekspresi gembira. Guru, jadi kau bisa menggunakan petir juga. Kau benar-benar luar biasa. Sementara itu, dia ingin menangis tapi air matanya tak ada. Rumahnya baru saja diperbaiki, dan tetangganya berteriak agar protagonis membiarkan mereka hidup dengan tenang. Di sisi lain, di dunia semut, setelah Kaisar Semut mengetahui delegasinya dimusnahkan oleh protagonis, dia segera mengirimkan semua pasukan elitnya dengan marah, bersumpah untuk melenyapkan protagonis. Sementara itu, dia saat ini sedang memperhatikan Sparky berlari. Tak lama kemudian, Sparky menyelesaikan 100 putaran. Protagonis memberinya sebotol pelindung dewa pertumbuhan. Baginya, itu hanya minuman biasa, tapi itu efektif untuk Sparky. Karena dia telah memutuskan untuk menjadikannya murid, dia harus melakukan sesuatu untuknya, tapi dia hanya bisa memberinya ramuan-ramuan ini. Pada titik ini, Sparky bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menyuruhnya melakukan squat terlebih dahulu, lalu dia berpikir untuk menggunakan mata dewa buta untuk menilainya. Mungkin itu bisa memberitahunya cara melakukan pelatihan. Jadi dia mulai menilai Sparky, tapi saat berikutnya, sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai pikiran batin target. Protagonis tiba di tempat yang sangat kosong. Lalu cahaya yang menyilaukan muncul di depan matanya. Seekor harimau petir raksasa terikat erat oleh rantai besi muncul di hadapannya. Sifat sejati Sparky adalah peringkat S, disegel selama 10 tahun. Jadi Sparky adalah seorang hunter peringkat S. Waktu itu, jari telunjuk dewa yang menghancurkan segalanya sempat membuka segelnya sebentar. Dengan kata lain, menghancurkan rantai-rantai itu akan melepaskan semua kekuatannya. Lalu dia menyerang rantai itu dengan jari telunjuk dewa, tapi dia hanya bisa mematahkan sebagian kecil setiap kali, jadi dia harus menyerah untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, dia berpamitan pada Sparky. Kemudian protagonis kembali ke rumah melihat rumah yang berantakan. Dia cukup terganggu. Pada saat ini, teleponnya berdering. Mimpi buruk yang merayap diam-diam menatapnya dengan sedih. Pedang surgawi pembantai segalanya menatapnya dengan penuh dendam. Dia berpikir dalam hati, apa orang ini pemilik pisau buah itu? Tapi pedang surgawi pembantai segalanya berkata, pedangnya bukan sekadar pisau buah, tapi pedang dewa yang mampu membantai dewa. Protagonis menunjukkan ketidakpercayaannya akan hal ini. Tunggu, apa orang-orang ini benar-benar bisa membaca pikirannya? Penguntit sialan ini sekarang jadi ada 2. Mimpi buruk yang merayap diam, dia meminta untuk dibuka blokirnya. Pedang surgawi pembasmi segalanya meminta pedang dewanya dikembalikan. Melihat adegan ini, sang protagonis menjadi murka. Dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan pedang dewa itu. Pedang surgawi pembasmi segalanya mengusulkan jika dia mengembalikan pedang dewa, dia akan mengembalikan persembahan dari delegasi semut sebesar 2.000 koin dewa. Protagonis mengutuk dengan marah bahwa dia benar-benar hina, memamerkan uang curian. Mimpi buruk yang merayap diam-diam mencemooh hal ini, menyatakan bahwa jika dia menyerahkan pedang dewa kepadanya, dia akan membayar 10.000 nyalibu koin dewa. Protagonis langsung tergoda. Dengan 10.000 tiko oribu, dia bisa membeli kemahakuasaan atau item tingkat rendah yang cocok dan membeli banyak ramuan untuk Sparky. Pedang surgawi pembasmi segalanya merasa sangat tidak nyaman dengan usulan ini. Melihat penampilannya, mimpi buruk yang merayap diam-diam mengejeknya sebagai pengemis. Pedang surgawi, pembasmi segalanya marah dengan ini dan mengusulkan untuk memberinya otoritasnya. Lalu pedang surgawi pembasmi segalanya menunjukkan otoritasnya, puncak dari pedang. Dia berkata bahwa dengan menggunakan otoritasnya, tidak ada master yang akan menjadi tandingannya. Dia setuju dengan ini. Sepanjang sejarah, pedang telah menjadi cita-cita setiap pria. Mimpi buruk yang merayap diam tertawa, mengejek sambil menuntut agar dia menerima otoritasnya, mawar yang mekar di malam hari. Dikatakan bahwa dengan menggunakan otoritasnya, dia bisa menaklukkan musuh dengan mudah. Protagonis segera menyusun rencana. Apakah kalian berdua ingin menambahkan sesuatu lagi pada tawaran kalian? Beberapa saat kemudian, protagonis mendapatkan puncak dari pedang. 2, 0, 0, 0, 0, 0. Koin dewa, dan 3 kali penggunaan perbendaharaan pedang surgawi pembasmi segalanya, ditambah mawar yang mekar di malam hari.
Dia berpikir sendiri bahwa perbendaharaan pedang surgawi pembasmi segalanya hanya bisa digunakan 3 kali, jadi dia harus menggunakannya dengan hemat. Kemudian protagonis ingin mencoba 2 kemampuan lainnya. Dia duduk di tanah dan meneriakkan mawar yang mekar di malam hari, tetapi tidak ada yang terjadi. Ponselnya memberitahunya bahwa mawar yang mekar di malam hari hanya dapat diaktifkan saat pemiliknya tertidur. Dia berteriak tak bisa berkata-kata bahwa itu aktif setelah dia tertidur. Jadi bagaimana dia bisa tahu kemampuan apa ini? Dia bodoh karena mempercayai kata-kata si penguntit. Kemudian protagonis menggunakan puncak dari pedang, tapi tetap tidak ada yang terjadi. Adegan ini membuatnya cukup marah untuk menyebabkan sembelit selama 3 tahun. Saat berikutnya, ponselnya memberitahunya bahwa puncak dari pedang diaktifkan. Kemudian, protagonis bergumam tak terkendali bahwa dia akan menebas semuanya. Pisau kecil di tangannya memancarkan kekuatan jahat. Kemudian protagonis tanpa sadar menjilati pisau kecil itu dan berlari ke restoran sebelah. Setelah tiba, dia dengan panik membantu restoran memotong 100.000 daun bawang. Menjelang malam, dia pulang ke rumah dengan kelelahan. Protagonis bergumam, puncak dari pedang mengerikan macam apa yang mengendalikan orang secara acak. Untungnya, tidak ada hal besar yang terjadi. Tidak lama kemudian, dia tertidur lelap. Beberapa saat kemudian, pasukan semut muncul di atap rumahnya. Melihatnya tertidur, mereka menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, sekuntum mawar benar-benar tumbuh dari dadanya. Mawar itu membuka mulutnya yang besar dan melahap semua pasukan semut. Lalu ia menutup mulutnya. Induk nyamuk berseru kaget bahwa itu adalah bunga mimpi buruk. 3.000 tahun yang lalu, ia melahap 90% populasi benua dan disebut dewa bencana yang penuh dosa. Rasul dari mimpi buruk yang merayap diam-diam, bunga mimpi buruk, induk nyamuk berkata dengan tenang untuk tidak takut. Hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah klan darah. Kemudian dia menyerbu ke arahnya. Melihat ini, semut-semut lain juga memulai serangan mereka, tetapi serangan mereka tidak berpengaruh pada mawar itu. Dalam sekejap mata, mawar itu melahap semua semut. Melihat ini, induk nyamuk mengaum bahwa meskipun dia tidak bisa membunuh dewa jahat, setidaknya dia akan membuat rasul dewa bencana, bunga monster, menemaninya dalam kematian. Kemudian dia melepaskan serangan terkuatnya, tetapi mawar itu melahap jurus pamungkasnya dalam 1 gigitan. Induk nyamuk menyaksikan adegan itu dengan tidak percaya. Kemudian mawar itu melahapnya dalam 1 gigitan. Ketika protagonis bangun keesokan harinya, dia hanya merasa sangat kembung. Dia dengan lesu mengambil ponselnya. Di layar tertulis bahwa Sang Santa dan pengikutnya sangat membutuhkan bantuan. Dia dengan cepat mengaktifkan mata Dewa Buta untuk melihat apa yang terjadi. Sang Santa dan para pengikutnya telah diracuni oleh klan lebah. Dia berpikir, apa kalian menyenggol sarang lebah untuk mengambil madu? Dia membuka komputernya, ingin mencari cara mengobati keracunan semut. Ponselnya memberitahunya bahwa karena kepedulian satu dewa terhadap permohonan tulus pengikutnya, opsi keajaiban telah diaktifkan. Bagi para pengikut, keajaiban adalah salah satu makna dari keberadaan seorang dewa. Menurut orientasi keajaibannya, para pengikut akan lebih memujanya atau lebih takut padanya. Mengaktifkan keajaiban penyembuhan membutuhkan 100.000 koin dewa. Dia mengklik konfirmasi tanpa ragu-ragu. Sebagian dari buah pohon dunia yang diserap oleh satu dewa akan digunakan sebagai bahan untuk keajaiban. Mereka seharusnya baik-baik saja sekarang. Telah melakukan ini, dia tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Dalam sekejap mata, dia kembali tertidur. Ponselnya memberitahunya bahwa gelar dewa yang baik hati, penyelamat yang murah hati, telah naik dari peringkat E ke peringkat D. Kecenderungan satu dewa telah berubah dari jahat menjadi netral. Beberapa dewa yang baik hati, terutama kelimpahan tak berujung, mulai memperhatikannya. Di sisi lain, di dunia semut, Sang Santa dan rakyatnya semuanya berwajah pucat. Mereka semua berdoa untuk keajaiban. Saat berikutnya, setetes hujan jatuh. Seketika, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menyusul, dan racun mematikan pada semut tersapu oleh hujan. Sang Santa bangkit dan berteriak bahwa satu dewa telah menyelamatkan mereka sekali lagi. Sekarang mereka harus membalas dewa dengan kepercayaan paling tulus dari suku. Mereka akan membuat persembahan untuk dikorbankan kepada dewa. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia bangun dengan lesu. Sparky ternyata ada di tempatnya. Dia bilang waktu latihan sudah lewat, dan dia tidak muncul, jadi dia datang untuk memeriksa, lalu dia bertanya patung apa yang ada di atas meja itu. Protagonis mendonggak. Patung satu dewa dibuat oleh suku kegelapan dengan hati yang bersyukur, meniru satu dewa. Ciri khasnya adalah sangat jelek. Protagonis berkata tanpa bisa berkata-kata bahwa dia tidak tahu benda mengerikan apa itu. Tapi Sparky bilang patung itu sama seperti dia, semakin dilihat semakin tampan. Lalu dia bertanya apakah dia boleh mengambil patung itu. Protagonis menyuruhnya melakukan sesukanya.
Setelah mengantar Sparky pergi, dia bersiap untuk menonton konten yang sehat, tetapi ponselnya memberitahunya bahwa anakan pohon dunia sedang sakit dan akan layu dalam 24 jam. Dia buru-buru mengeluarkan perlindungan dewa pertumbuhan, tetapi itu tidak berhasil. Pohon dunia adalah buah yang menyembuhkannya saat dia terluka. Dengan kata lain, jika dia menyembuhkannya, dia bisa menjual buahnya. Dia mencari di toko dewa cukup lama, dan akhirnya menemukan sebuah barang, air mata kelimpahan tak berujung. Hanya mereka yang disertifikasi sebagai orang baik oleh sang dewi yang bisa menggunakannya. Membelinya akan menghasilkan sebuah quest. Beberapa saat kemudian, dia tiba di jalan memunguti puntung rokok untuk menyelamatkan pohon dunia. Dia benar-benar harus melakukan hal semacam ini. Setelah memungut cukup lama, niat baiknya hanya meningkat sebesar 10%. Dia masih membutuhkan 90% lagi untuk menyelesaikan quest. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil menanyakan apa yang dia lakukan di wilayahnya. Protagonis berbalik dan melihat seorang tunawisma yang sangat berotot. Dia berpikir dalam hati bahwa dia pernah mendengar tunawisma sangat sensitif tentang wilayah mereka. Dia dengan cepat mengeluarkan selembar uang 1 dan memberikannya kepadanya. Tapi melihat ini, tunawisma itu malah berteriak marah bahwa dia berani memberikan sedekah kepada Choi Gansan. Choi Gansan. Protagonis teringat bahwa dia adalah hunter peringkat S yang memulai karirnya sebagai petugas kebersihan. Choi Gangsan merebut lembaran dolar itu dan berkata bahwa karena itu adalah ketulusannya, dia akan menerimanya. Dia melihat teka-teki di ponselnya, berpikir bahwa dia jelas-jelas memberikan sedekah kepada seseorang. Jadi mengapa niat baiknya tidak meningkat? Dia melihat Choi Gangsan sedang minum alkohol. Dia malah memberikan sedekah kepada pemabuk semacam itu. Pantas saja niat baiknya tidak meningkat. Protagonis memanggil kakek dengan tidak puas, dan Choi Gangsan langsung berteriak marah menanyakan mengapa dia memanggilnya kakek. Dia cepat-cepat mengeluarkan kantong plastik dan berkata pelan memintanya untuk meletakkan botol di sini dan dia akan mengurusnya, sambil memanggilnya kakak. Mendengar dia memanggilnya kakak, Choi Gangsan langsung berseri-seri kegirangan. Saat itu, sebuah alarm berbunyi di kejauhan. Seekor monster telah muncul. Protagonis segera memutuskan untuk kabur, tetapi Choi Gangsan dengan cepat menangkapnya. Lalu, dengan satu lompatan dia terbang. Setelah sadar, dia melihat ke bawah. Dia hampir mati ketakutan di tempat. Tidak lama kemudian, mereka terbang ke sebuah gedung pabrik. Sementara itu, protagonis sudah kehilangan kesadaran. Ketika Choi Gangsan melepaskan cengkeramannya, dia jatuh ke tanah. Di depan mereka berdiri monster kodok raksasa. Choi Gangsan bergumam bahwa camilan minum malam ini adalah kaki kodok. Setelah mengatakan ini, dia menyerbu ke arah kodok itu. Pada saat ini, sistem protagonis memberitahunya bahwa ia telah mendeteksi niat membunuh yang mengancam pemilik otoritas. Lalu bunga mimpi buruk muncul dari tubuhnya. Bunga mimpi buruk membuka mulutnya yang besar dan menggigit ke arah monster kodok dan Choi Gangsan. Dalam sekejap mata, bunga mimpi buruk menelan mereka berdua dalam satu gigitan. Sementara itu, dalam keadaan linglung, protagonis tiba di sebuah hutan. Dia berdiri dan menemukan seseorang berpakaian putih berdiri di hadapannya. Dia melangkah maju dan bertanya, tergagap, "Di mana ini?" Orang itu melepas topinya dan berkata bahwa dia telah kembali, dewaku yang agung dan penyayang. Saat dia berdiri terpaku, retakan tiba-tiba muncul di depan matanya, lalu dia kembali ke dunia nyata. Dia langsung melihat Choi Gangsan terbaring di tanah berselimut kotoran. Choi Gangsan berteriak memanggil ibunya, mengatakan dia takut karena bunga besar memakannya. Astaga, kenapa baunya busuk sekali? Apa dia jatuh ke dalam rumah Alf? Protagonis bergumam. Lalu ponsel protagonis memberitahunya bahwa dia telah mengalahkan bawahan dewa jahat, berkontribusi pada perdamaian dunia, dan melampaui quest niat baik. Sebagai hadiah, dia diberi item ajaib, air mata kelimpahan tak berujung. Efek air mata itu aktif untuk menyembuhkan bibit pohon dunia yang sakit. Dia langsung berseri-seri kegirangan. Dia bisa menjual buah pohon dunia dan menjadi kaya. Selamat telah berhasil menghidupkan kembali pohon dunia. Dia telah meletakkan dasar bagi kebangkitan suku kegelapan. Untuk berterima kasih padanya, para anggota suku kegelapan juga mempersembahkan sebuah patung sang dewa tunggal. Setelah mengantar Choi Gangsan ke rumah sakit, dia kembali ke rumah. Melihat patung di atas meja, dia tidak bisa berkata-kata. Di bagian mana benda ini mirip denganku? Ponselnya memberitahu bahwa karena patung itu mirip dengannya, tingkat empati antara dia dan semut di dunia pencipta dewa jahat telah naik menjadi 10%. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di ponselnya. Dewa tunggal kami yang agung dan penyayang. Dia melihat ponselnya, tidak pernah membayangkan suatu hari nanti akan bertukar pesan dengan semut. Lalu pesan lain muncul, memohonnya untuk menyelamatkan anggota suku mereka yang malang, anggota suku kegelapan yang sekarat dalam situasi khusus. Setelah diserang oleh monster sihir, protagonis melihat semut-semut yang tergeletak di tanah. Dia langsung berteriak marah, bertanya siapa yang melakukan ini.
Dia menyuruh mereka untuk membawanya mencari monster sihir itu. Dia akan menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, para semut langsung menangis terharu. Lalu dia menyuruh mereka untuk memimpin jalan. Mungkin karena mereka semut, mereka bergerak sangat lambat. Akhirnya, para semut berhenti dan menatap ke depan dengan ketakutan. Dia segera memperbesar layar ponselnya untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia melihat dengan jelas, dia menjadi tegang. Ternyata itu adalah gerombolan kecoak yang padat. Seketika, protagonis berbalik dan lari dengan kecepatan penuh. Semut-semut yang memimpin jalan juga panik melihat kecoak, putus asa untuk melarikan diri. Namun, Sang Santa memberitahu mereka untuk tidak panik. Dia menunjuk ke belakang mereka dan berteriak bahwa Sang Dewa Tunggal yang melindungi suku selalu bersama mereka. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihatnya melarikan diri. Sang Santa tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Semut-semut lain melihatnya melarikan diri dan berteriak putus asa bahwa mereka telah ditinggalkan oleh dewa mereka dan mereka celaka. Beberapa saat kemudian, dia menatap bangkai kecoak yang menutupi tanah. Untungnya, karena dia benci kecoak, dia telah menyimpan banyak racun kecoak di rumah. Para semut membersihkan medan perang, menghabisi kecoak yang masih hidup. Dia menatap Santa Tess yang murung dengan kebingungan. Dia bertanya padanya apa yang salah karena mereka sudah mengusir para monster. Mendengar ini, Santa Tess menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa dia berani meragukan niat Sang Dewa Tunggal, bahwa dia tidak layak melayani Sang Dewa Tunggal, dan memohon untuk dieksekusi. Protagonis baru saja akan menghiburnya ketika ponselnya menampilkan notifikasi. Pesan itu menyatakan bahwa dia telah memenuhi syarat untuk menghasilkan kekuatan ilahi eksklusif Ibu Jari Ilahi Perkalian. Dia langsung mengklik untuk mendapatkannya. Melihat deskripsi yang terlalu dramatis, itu sama soknya dan memalukan seperti biasanya. Tepat saat dia akan menguji kemampuan ini, manajer online-nya mengirim pesan meminta untuk bertemu langsung. Tetapi ketika dia tiba di lokasi, dia menemukan bahwa orang itu sebenarnya adalah seorang pria. Dia dibuat tidak bisa berkata-kata. Dia memutuskan untuk makan gratis lalu melarikan diri. Namun, pria itu terus menatapnya dan meneraki protagonis untuk bekerja keras pada manhwanya, mengatakan bahwa sebagai manajer, protagonis memiliki potensi penuh tetapi menyia-nyiakannya. Protagonis tergagap, mencoba mencari cara untuk menipunya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Layar menunjukkan bahwa sekelompok monster lain sedang menyerang suku kegelapan, menanyakan apakah dia ingin memperbanyak semut suku kegelapan untuk mengusir mereka. Dia langsung memilih perbanyak. Pria itu menyadari bahwa dia sedang bermain game, berdiri, dan menampar wajahnya dengan keras. Sementara itu, di dunia semut, para semut berdiri siap dalam formasi di bawah. Sang saintis berdiri di platform tinggi dengan kedua tangan terangkat, berteriak bahwa dewa yang agung akan segera melenyapkan semua monster. Tak lama kemudian, ponselnya menampilkan bahwa dia telah berhasil mengalahkan monster dewa kehancuran dan mendapatkan 300.000 koin ilahi. Pada saat ini, dia berjalan sendirian di jalan. Setelah berjuang, dia berhasil melindungi harga dirinya. Ponselnya memberitahunya bahwa kelimpahan tak terbatas telah menawarkan untuk mensponsorinya sebagai hadiah khusus atas peringkatnya sebagai penyelamat yang baik hati. Sang dewa dapat dengan bebas memilih kemampuan apapun dengan semua biaya ditanggung oleh kelimpahan tak terbatas. Kalau begitu, dia tentu saja memilih opsi yang paling mahal. Dia memilih penciptaan langit dan bumi, kekuatan ilahi eksklusif dari Dewa Bulan Super, dengan harga 1 diikuti oleh 100.000 angka 0. Namun, ponsel memberitahunya bahwa sang dewa masih jauh dari memenuhi persyaratan untuk menggunakan penciptaan langit dan bumi untuk beradaptasi dengan level sang dewa. Penciptaan langit dan bumi telah disesuaikan sebagian dan sekarang diubah menjadi penggunaan 1 kali penciptaan langit dan bumi palsu. Dunia mengalami perubahan tertentu. Malam itu, semua orang menatap langit dengan kaget. Bulan kedua telah muncul di samping bulan yang asli. Di tempat lain, seorang pria gemetar ketakutan. Di depannya, seorang pria telanjang berdiri di tengah tumpukan mayat berdarah. Pria yang mirip Tarzan itu bertanya apakah Kaisar Petir yang menyebabkan masalah bagi ketua guild. Pria itu membenarkannya dengan ekspresi aneh. Tarzan mesum itu menyatakan bahwa dia akan mempermainkannya di bawah bulan kuning yang indah. Keesokan harinya, menderita sakit kepala yang berdenyut, sang protagonis duduk di tangga sambil melatih Sparky. Sparky berhasil menyelesaikan 500 putaran hanya dalam 5 menit. Setelah itu, dia memintanya untuk melakukan plank, agar dia bisa sekali lagi memasuki alam pikirnya. Dia dengan tegas memberitahu Sparky untuk tidak bergerak, lalu mengaktifkan mata dewa buta padanya. Tak lama kemudian, dia melangkah ke dunia batin Sparky lagi. Sekarang, harimau petir tidak lagi menunjukkan permusuhan terhadapnya. Menggunakan jari telunjuk ilahi, sang protagonis mulai menghancurkan rantai-rantai itu. Meskipun banyak rantai yang masih utuh, sejumlah besar telah hancur. Harimau petir itu kemudian dengan sayang menjilati wajahnya.
Begitu dia keluar dari alam pikir, sang protagonis meminta Sparky untuk menguji kekuatannya untuk melihat apakah ada kemajuan. Hasilnya melebihi ekspektasi. Sparky dengan gembira menyatakan bahwa latihannya benar-benar efektif. Dia kemudian pergi untuk menyelesaikan 200 putaran lagi, sementara ponsel anak kita tiba-tiba menerima notifikasi. Saintes memintanya untuk memberinya nama yang pantas. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa memanggilnya Saintes selamanya tidaklah ideal. Sejak saat itu, dia bernama Putih Kecil. Mendengar nama itu, Saintes diliputi kegembiraan dan menangis. Semut-semut lain juga langsung meminta nama, tetapi menamai ratusan semut satu persatu akan terlalu memakan waktu. Akibatnya, sang protagonis memberi mereka nomor sederhana seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tidak lama setelah itu, anak kita pulang ke rumah. Ponselnya memberitahunya bahwa suku semut telah berevolusi menjadi suku Formica. Berkat nama-nama yang diberikan oleh sang dewa dan pengalaman yang diperoleh melalui berburu monster, dia menganggap mereka sangat menggemaskan. Dengan evolusi suku Formica, level sang dewa meningkat menjadi 2. Kemajuan ini membuka kebangkitan peradaban. Melalui bimbingannya, sang protagonis membantu semut membangun tembok, mendirikan tempat latihan, dan mengembangkan lahan pertanian. Saint Putih Kecil dengan bangga mengumumkan keajaiban yang dilakukan oleh sang dewa, mendesak semua orang untuk menyaksikannya dan menyembah Dewa Agung bersama-sama. Sang protagonis mendapati dirinya semakin menyukai semut-semut kecil ini. Selanjutnya, sang protagonis memilih opsi tanda tanya ketiga. Tanpa peringatan, sebuah menara yang memancarkan energi jahat muncul. Menara para pejuang muncul. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan keyakinan luar biasa yang diizinkan untuk menantangnya. Menurut pemberitahuan khusus, tingkat kelangsungan hidup para penantang hanyalah 1 dari 10.000. Saat melihat menara para pejuang, suku semut menjadi panik. Sebagai tanggapan, sang protagonis menghancurkan tembok di sekitarnya untuk menutup pintu masuk menara. Dia dengan tegas memperingatkan para semut untuk tidak pernah mendekati menara karena penasaran. Di antara kerumunan, seekor semut menatap tangannya sendiri. Ia mengingat saat-saat tak terhitung ketika sukunya terdesak dalam bahaya, berharap ia cukup kuat untuk melindungi semua orang. Menatap menara, semut itu membuat tekad diam-diam namun tegas. Pada saat yang sama, di dalam kekaisaran semut, kaisar semut meledak dalam amarah pada seekor kecoa. Bahkan pasukan kecoanya telah gagal melenyapkan protagonis, dewa gelap dari suku kegelapan. Dalam amarahnya, kaisar semut mengangkat tangan kirinya dan membunuh kecoa itu dalam satu pukulan. Dia mengaum dengan marah, mengutuk serangga-serangga itu tidak berguna, dan mempertanyakan apakah dia harus turun tangan secara pribadi. Tiba-tiba, sebuah suara tenang menyela dan memintanya untuk menahan amarahnya, yang mulia. Roh laba-laba melangkah maju di depan kaisar semut dan berbicara dengan hormat. Ia memberitahunya untuk menyerahkan urusan duniawi di tangannya dan fokus sepenuhnya pada persiapan untuk naik ke alam ilahi. Roh laba-laba bersumpah bahwa serangga suku kegelapan dan dewa jahat yang mereka ikuti akan dimusnahkan sepenuhnya bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Nyamuk ini adalah raja sejati di antara jenisnya. Hanya dengan satu gigitan, ia bisa menguras seseorang hingga benar-benar kering. Pada saat ini, ia baru saja selesai menghisap zombie hingga kering. Dari kejauhan, sesosok figur perlahan mendekat. Itu adalah roh laba-laba. Di tangannya ada sebuah benda yang dikenal sebagai jarum terkutuk. Dia menyerahkannya kepada nyamuk dan memerintahkannya untuk membunuh protagonis, dewa gelap dari suku kegelapan. Nyamuk itu tertawa sinis, mengatakan ingin mencicipi darah dewa jahat. Roh laba-laba menjawab dengan dingin bahwa ia boleh melakukan apapun yang diinginkannya. Memasang jarum terkutuk ke tubuhnya, nyamuk itu merencanakan sesuatu dalam diam. Begitu ia menyerap darah dewa jahat dan mendapatkan kekuatan besar, ia akan menggulingkan kaisar semut dan menyatakan dirinya sebagai penguasa baru. Pada saat yang sama, sang protagonis sibuk mengejek rekan satu timnya. Anak kita mengeluarkan kekuatan penuh dari 20 tahun kecepatan tangan solonya, mengetik dengan marah untuk membela kehormatan keluarganya. Dia tidak berhenti sampai keyboardnya hampir berasap. Ketika dia akhirnya selesai mengomel, dia mengambil ponselnya untuk memeriksa para semut. Untuk saat ini, mereka semua tertidur lelap. Tiba-tiba, dia melihat sebuah batu sedikit bergetar. Detik berikutnya, seekor semut mengangkatnya. Batu itu beberapa kali lebih besar dari semut itu sendiri. Semut ini adalah nomor 1, seorang pejuang dari suku Gayami, berlatih tanpa henti untuk melindungi rakyatnya. Sang protagonis menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah dia harus membantu. Pada akhirnya, dia menyerahkan sebotol perlindungan dewa pertumbuhan. Setelah menerimanya, nomor 1 begitu diliputi emosi sehingga hampir tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Anak kita kemudian kembali ke komputernya dan melanjutkan mengejek rekan satu timnya, sama sekali tidak sadar bahwa seekor nyamuk mengamatinya melalui jendela. Setelah mengamati beberapa saat, nyamuk itu akhirnya bergerak.
Ia terbang dan menggigitnya tepat di dahi. Secara naluriah, dia menampar nyamuk itu dengan keras. Serius, kenapa masih ada nyamuk, padahal musim dingin sudah dekat? Detik berikutnya, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang beku. Dia bersin, dan yang mengejutkan, aliran lendir menyembur sepanjang 8 meter. Sang protagonis memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika dia melihat ke cermin, dia melihat tanda iblis terukir di dahinya. Mata dewa butanya segera mengenalinya sebagai tanda penunggang wabah jelek yang mengaktifkan kutukan dingin. Benda apa ini? Dia masih harus membela kehormatan orang tuanya di dalam game. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tak lama kemudian, kutukan bulu aktif diikuti oleh kutukan nyeri otot dan kemudian kutukan anemia. Karena panik, dia mencari di toko dewa dan menemukan pil Huata. Tepat saat dia mengklik untuk membelinya, notifikasi misi tiba-tiba muncul. Dipenuhi keputusasaan, dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Sementara itu, di dalam rumah sakit, seorang pria dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia adalah pengikut setia dewa jahat, sepenuhnya dicuci otak untuk hanya percaya pada dewa itu. Tujuannya adalah melakukan serangan bunuh diri dan mempersembahkan korban manusia kepada dewa jahat. Kembali ke sisi protagonis, dia akhirnya tiba di rumah sakit. Sekarang, dia hanya bisa merangkak di tanah, dan jelas bahwa misi konyol itu tidak pernah dirancang agar dia bisa bertahan hidup. Misi itu menuntutnya untuk menyelamatkan 100 manusia dengan pengabdian yang tulus. Kalau tidak, lebih baik dia mati saja. Di lobi rumah sakit, pengikut dewa jahat sedang menyandera seorang perawat, memegang detonator dengan erat sambil berteriak agar semua orang diam. Sparky menghadapinya dari seberang ruangan, siap beraksi kapan saja. Protagonis menatap situasi itu dengan bingung. Ketika pengikut dewa jahat melihat tanda iblis di dahinya, dia langsung menganggap anak kita adalah sekutu. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak padanya untuk datang dan membantu. Mari kita persembahkan korban bersama untuk menyambut turunnya dewa kehancuran. Mendengar ini, Sparky marah besar, menuntut untuk tahu omong kosong apa yang penyerang itu katakan dan memberitahunya bahwa dia salah orang karena pria itu adalah gurunya. Pria botak itu menyeringai dan menunjukkan bahwa tanda tengkorak di dahi protagonis adalah simbol suci mereka. Dia segera merasakan aura yang menyeramkan. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah agen terpercaya yang dikirim oleh Tuan John. Anak kita menatapnya lekat-lekat dan mengaktifkan mata dewa buta, berhasil mengintip ke dalam ingatannya. Dalam ingatan itu, seorang pria berambut ungu memerintahkannya untuk meningkatkan rasa takut para korban sebelum membunuh mereka agar turunnya dewa kehancuran akan didorong oleh lebih banyak persembahan. Setelah menyaksikan ini, protagonis mengerti betapa gawatnya situasi ini sebenarnya. Pada saat itu, pria botak itu meneriakkan mantra kepada dewa kehancuran dan bersiap untuk memicu detonator. Melihat ini, protagonis dengan cepat mengulurkan jari telunjuknya, melepaskan jari telunjuk dewa penghancur segalanya. Namun, detonatornya sudah ditekan. Kelelahan, sang MC berteriak pada Sparky bahwa ini adalah saat yang menentukan. Pria botak itu menatap detonator dengan kaget. Tidak ada ledakan yang terjadi di detik berikutnya, dan teror murni menyebar di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, petir Sparky menyambar tanpa ampun. Pria botak itu tersetrum di tempat, kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Sementara itu, protagonis pingsan di tanah sudah tidak sadarkan diri. Tepat sebelum kesadarannya memudar, sebuah suara bergema di benaknya, mengaktifkan kutukan nekrosis. Dia menemukan dirinya di hamparan yang luas dan kosong. Dia berjalan melalui ruang tak berujung ini untuk waktu yang lama sebelum sebuah suara akhirnya berbicara. Dewa bayi yang baru lahir, kau benar-benar memaksaku untuk turun tangan secara pribadi. Aku akan membuatmu menanggung ketakutan, kematian, dan penderitaan tanpa batas. Detik berikutnya, beberapa iblis menjulang setinggi ratusan kaki muncul di hadapannya. Saat protagonis berdiri terpaku karena kaget, bunga mimpi buruk muncul di belakang para iblis. Dalam satu gigitan, ia melahap monster-monster yang tadinya sombong. Misi selesai. Selamat telah melampaui persyaratan misi untuk menyelamatkan orang lain dan bertahan hidup. Penguasa buku obat sangat puas dengan kebajikanmu. Kamu telah menerima pil Huada. Protagonis terbangun sehari kemudian dengan sesuatu di mulutnya. Bertindak berdasarkan insting, dia mengunyahnya. Sesaat kemudian, setiap cedera fisik dan penyakit sembuh total. Sebagai hadiah tambahan, sebuah fragmen kekuatan dewa makhluk itu menyatu ke dalam tubuhnya. Di dekatnya, Sparky dikelilingi oleh kerumunan yang meminta tanda tangan. Memanfaatkan kebingungan, sang MC diam-diam menyelinap pergi. Kembali ke rumah, dia bersantai di tempat tidurnya, takjub dengan keefektifan pil Huada yang luar biasa. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor 1 dengan putus asa meminta bantuan sang dewa. Pesan itu muncul di layar. Dewa, saya minta maaf telah merepotkanmu.
Bolehkah saya menerima lebih banyak obat yang pernah Anda berikan kepada saya? Protagonis tersentak bangun dan bertanya apa yang telah terjadi. Nomor 1 terbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia bermaksud untuk lulus semua ujian di menara prajurit untuk melindungi sukunya. Saat dia membuka pintu pertama, suara menara mengumumkan bahwa kandidat nomor 1 memulai ujian. Ujian batu di lantai 1 dimulai, mengharuskannya menaiki tangga ke lantai 2 untuk melanjutkan. Nomor 1 berlari ke depan, fokus. Dia ingat bagaimana minuman yang diberikan oleh Dewa Agung telah menaikkan levelnya, bahkan memaksanya untuk berganti profesi agar bisa memakai baju zirah yang kuat. Tenggelam dalam pikiran, dia gagal bereaksi ketika sebuah batu tiba-tiba melayang ke kepalanya. Benturan itu membuatnya terguling menuruni tangga, menjepitnya ke dinding. Batu itu menghilang, tetapi rasa sakitnya tetap nyata. Semut itu berteriak dan memanggil dewanya. Protagonis membaca ingatan subjek dan menatap tubuh nomor 1 yang hancur. Kekhawatiran melandanya saat dia bertanya-tanya apakah semut yang pernah dia bunuh untuk bersenang-senang telah menderita seperti ini. Sistem memperingatkan bahwa hidup nomor 1 akan berakhir dalam 10 detik. Karena panik, protagonis memberinya berkat dewa pertumbuhan, tetapi tidak ada efeknya. Dengan 8 detik tersisa, lalu 7, anak itu memegangi kepalanya dengan putus asa. Tiba-tiba, dia memperhatikan tangannya dan teringat hadiah yang dia terima sebelumnya. Dengan sisa 5 detik, dia membeli hak khusus untuk menggunakan obat penyembuhan dewa seharga 100 koin. Tangannya bersinar saat dia mengaktifkannya. Dengan sisa 3 detik, dia menunjuk ke arah nomor 1 dan menggunakan obatnya. Tubuh nomor 1 bergerak dan perlahan bangkit. Protagonis tersenyum lega dan memberitahunya bahwa dia telah hidup kembali. Nomor 1 menangis, berterima kasih pada dewanya yang agung. Protagonis dengan tegas mengingatkannya bahwa dia telah memperingatkannya untuk tidak memasuki menara. Nomor 1 menundukkan kepalanya dan berkata dia hanya ingin melindungi sukunya. Protagonis mencoba membawanya keluar, tetapi pintunya tidak mau terbuka. Sistem menyatakan bahwa nomor 1 tidak bisa pergi sampai dia menyelesaikan lantai kelima tertinggi. Bingung dan ketakutan, nomor 1 bertanya apa yang harus dia lakukan. Sebuah hadiah dari pencari hak abadi tiba. Protagonis mengutuk ketidakadilan saat dia membuka beberapa botol. Terdengar ketukan. Protagonis meminum 1 botol dan memberikan sisanya kepada nomor 1, menyuruhnya untuk meminumnya. Di luar berdiri seorang pria jangkung berkacamata yang bertanya apakah protagonis adalah sang pemburu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tin, seorang pengintai elit dari guild yang agung, dan berkata suatu kehormatan bertemu dengannya. Protagonis dengan cepat menyatakan bahwa dia bukan seorang pemburu, tetapi Tin menjawab bahwa dia akan segera menjadi seorang pemburu dan meminta percakapan singkat. Sementara protagonis berbicara dengan Tin, nomor 1 kembali ke tangga, botol-botol kosong berserakan di sekelilingnya. Sang pencari keabadian memperhatikannya dengan hangat saat nomor 1 memilih untuk mencoba lagi. Kristal di atas tangga bersinar dan sebuah bola batu besar menggelinding keluar dari terowongan. Nomor 1 mengepalkan tinjunya dan memukulnya dengan teriakan. Bola itu hangkur. Sistem mengumumkan bahwa kandidat nomor 1 telah lulus tes batu dan akan menerima berkah. Sementara itu, Tin menjelaskan penawarannya. Gaji tahunannya adalah 300.000 dan mereka bisa langsung menandatangani kontrak jika protagonis setuju. Protagonis membayangkan masa depan yang bebas dari manajernya yang kejam, penuh dengan menulis, makanan enak dan hadiah untuk keponakan kesayangannya. Dia tersenyum, tetapi Tin menambahkan bahwa guild akan mengambil 70% dari semua hadiah perburuan. Karena tenggelam dalam pikirannya, protagonis hampir tidak menyadari kekesalan Tin. Setelah menilainya, protagonis menyadari dengan ngeri bahwa Tin adalah pelayan dewa kehancuran. Uang yang dijanjikan hanyalah umpan. Protagonis dengan gugup menolak, mengatakan dia sibuk menyelesaikan bab dan tidak termotivasi oleh uang saja. Tin meminta maaf dengan sopan dan berkata bahwa ketua guild sangat menginginkan protagonis. Sambil berkeringat, protagonis mengaku sakit perut dan meminta izin untuk menggunakan toilet. Tin dengan dingin menjawab bahwa dia akan menunggu. Di dalam, protagonis menatap bayangannya. Yakin Tin sama seperti teroris dari rumah sakit. Dia membuka ponselnya, bertanya-tanya siapa yang bisa dia hubungi. Tiba-tiba, dinding bak mandi runtuh. Tin muncul dari lubang itu dan menuntut untuk tahu siapa yang sedang ditelepon protagonis. Protagonis membeku ketakutan, yakin bahwa riwayatnya akan tamat. Tin mengerutkan kening pada sang pahlawan dan mengingatkannya bahwa dia telah mengajukan pertanyaan. Siapa yang akan dia telepon? Protagonis dengan cepat menyadarinya dan mengatakan bahwa dia sedang menghubungi penerbit mengenai masalah penting. Di dalam hati, dia gemetar seperti daun. Tiba-tiba, sebuah pukulan kuat menghantamnya, membuat tubuhnya menabrak dinding lain saat dia mengerang kesakitan. Tin merapikan dasinya, terlihat jelas kesal. Dia mempertanyakan mengapa mereka memanggilnya padahal orang lain bisa menanganinya. Sambil mencekik leher sang pahlawan, dia berkata akan menyeretnya pergi dengan paksa.
Dengan mudah, si kasar itu mengangkatnya dari tanah dan menggoncangnya ke kanan dan kiri dengan mengejek. Pandangan protagonis kabur dan matanya perlahan tertutup. Tin memperingatkannya untuk tidak meronta agar dia bisa membuatnya pingsan tanpa banyak usaha. Pupil matanya berputar ke belakang, kelopak matanya tertutup rapat, dan kegelapan menelannya. Sebuah notifikasi sistem muncul. Sebuah misi mendesak telah dikeluarkan. Sebuah misi untuk menyelamatkan seorang pengikut. Protagonis tersentak bangun. Dia harus menyelamatkan satu-satunya pengikutnya di bumi dari kematian. Tin bersiul kaget, menyadari bahwa pahlawan itu bertahan jauh lebih baik daripada orang biasa yang pasti sudah pingsan. Protagonis meraih tangan orang kuat itu, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Dia tahu dia akan terbunuh jika terus begini. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, bersinar biru. Di hadapannya muncul sebuah tangga dengan sosok tak dikenal di puncaknya yang menawarinya kekuatan. Melihat lebih dekat, dia mengenali nomor 1 yang berteriak agar Dewa Agung membuatnya terus berjuang. Skill transfer diaktifkan. Petir menyambar dari mata protagonis dan pemindahan tubuh nomor 1 berhasil diselesaikan. Dia melihat ke bawah dan mengaktifkan skill nomor 1. Tin tertawa kecil, tetapi ekspresinya berubah saat tubuh anak itu membesar, menjadi sangat berotot. Dia mundur ke posisi bertahan. Dia mengira sang pahlawan adalah seorang hunter yang berspesialisasi dalam penciptaan materi. Protagonis yang kini kuat berdiri dengan percaya diri dan Tin akhirnya mengerti mengapa ketua guild begitu tertarik padanya. Pria besar itu melepas jaketnya, mengakui bahwa dia takut misi ini akan terlalu mudah. Sepertinya dia terlalu dingin pada orang yang dipercayakan dengan petir. Tidak yakin apakah sang permaisuri sudah ditangani, dia memutuskan untuk berhenti menahan diri dan menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Tin memerintahkan sang pahlawan untuk menyerang. Protagonis menyerbu ke depan. Tin mengelak dan mengakui kekuatan di balik serangan itu. Saat sang pahlawan terus menyerang dengan gegabah, Tin melihat banyak celah dalam pertahanannya. Listrik merah berderak di sekitar tubuh Tin. Dia yakin pahlawan itu masih belum berpengalaman dan mengayunkan tinjunya dengan sedikit rasa kasihan. Tiba-tiba, protagonis mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan dan menghantamkan lutut ke wajahnya. Gigi-gigi berterbangan, darah menyembur dari hidungnya, dan Tin berteriak saat dia membungkuk ke depan. Protagonis kemudian mengangkat kedua tangannya dan menghantamkannya seperti palu ke punggung Tin, membenturkan wajahnya ke lantai. Protagonis dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Sparky, tetapi ponselnya mati. Panik, dia meminta sistem untuk menemukannya. Database pengikut dewa tanpa nama diinisialisasi, memproses peta bumi. Lokasi Sparky muncul saat mata protagonis bersinar biru, mengunci sinyalnya. Sosok tak dikenal mendekati tubuh Sparky, melemparkan pedang ke atas bahunya, sambil meyakinkannya bahwa itu tidak akan menyakitinya. Dia adalah iblis pedang. Sambil berlumuran darah, Sparky memanggil masternya. Iblis itu mengangkat pedangnya dan darah pun muncrat. Embusan angin menerbangkan sebuah pamflet yang mengumumkan pencarian permaisuri petir ke udara. Sang master menghela napas berat. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Mungkinkah ada orang bodoh yang benar-benar menghabisi Sparky? Firasat buruk mencengkeramnya. Peristiwa-peristiwa ini belum terjadi, tetapi dengan cepat menjadi kenyataan yang mengingatkan pada kasus iblis kematian. Sangat gembira, protagonis memutuskan untuk mengubah takdir pengikutnya menggunakan hak dewa. Dia melihat sebuah catatan yang menunjukkan obsesi iblis pedang terhadap pedang. Beralih ke laptopnya, dia sadar dia membutuhkan sebilah pedang. Yang dia miliki hanyalah sebuah pisau kecil, tetapi dia membawanya bersama ponselnya. Biaya untuk mengubah takdir telah dipotong. Cahaya menyilaukan menyelimutinya. Di levelnya saat ini, dia bisa melakukan sebuah keajaiban. Sebuah bola bercahaya terbentuk di apartemen saat angin puyuh yang dahsyat berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, iblis pedang menatap gadis yang terluka itu saat dia berjuang untuk duduk dan bertanya apa yang diinginkannya. Dia menjawab bahwa ini bukan masalah pribadi, dia hanya melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang tidak beres, berbalik dengan tajam, dan melompat mundur. Sosok bercahaya muncul di hadapannya. Pria itu menuntut untuk tahu siapa dirinya. Protagonis melotot dan berkata dia akan menebasnya karena berani menyentuh muridnya. Iblis itu merengut pada sang pahlawan, teringat bagaimana, setelah menempuh jalan pedang, dia telah membantai jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai levelnya saat ini. Dia mengangkat pedangnya yang berlumuran darah dan mempertanyakan apakah sang pahlawan benar-benar bersekutu dengan permaisuri petir. Menggunakan skillnya, dia telah mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya. Protagonis Mayu. Tertawa histeris, kegilaan terlihat jelas di wajahnya. Belum pernah sebelumnya iblis pedang bertemu lawan yang hanya menggunakan pisau buah. Dia memasukkan kembali katananya ke dalam sarungnya dan mengambil posisi bertarung, akhirnya mengakui keseriusan sang pahlawan. Aura ungu perlahan mulai keluar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menerjang, melancarkan tebasan horizontal yang mengarah ke leher protagonis.
Dengan keyakinan dingin, iblis itu percaya bahwa petarung kelas S sekalipun tidak akan mampu menahan pedangnya. Namun protagonis tetap sama sekali tidak terluka, masih terkikik sambil mengangkat pisaunya. Tidak ada goresan sedikit pun di tubuhnya. Mata iblis itu berkedut saat serangannya dihentikan oleh pisau buah sederhana. Dia mundur selangkah tak percaya, mengayun lagi, dan melepaskan gelombang energi gelap. Sang protagonis dengan santai menangkisnya. Sebuah ledakan menggema di belakangnya. Terkejut, sang pendekar pedang melepaskan rentetan tebasan cepat, tak mampu melacak posisi sang pahlawan. Dengan tenang, sang protagonis menangkis setiap serangan. Iblis itu kemudian menyadari sang Maharani petir memanggil pahlawan itu master dan langsung mengerti bahwa pahlawan itu adalah seorang pemburu pertapa di luar asosiasi. Keringat dingin menetes di wajahnya saat dia menyadarinya. Dia mengeluarkan sebuah ampul dengan kesadaran penuh bahwa itu akan menghabiskan kekuatan hidupnya sebagai ganti satu pukulan penentu. Setelah menelannya, matanya bersinar ungu dan aura pekat menyelimuti tubuhnya. Petir menyambar saat sebuah simbol terbentuk di wajahnya. Menunjukkan rasa hormat pada lawannya, dia menyebut nama sang protagonis dan memerintahkannya untuk bersiap mati. Sang protagonis hanya menyeringai lebar. Dengan urat nadi yang menghitam, iblis itu menyerang ke depan. Saat dia memasuki zona mematikan, sang protagonis mengayun. Pisau itu menembus leher sang iblis dengan bersih, mengaktifkan langkah bayangan. Pendekar pedang itu muncul kembali di belakang protagonis dan menyerang. Debu membumbung ke udara saat pedangnya menusuk aspal. Yakin akan kemenangannya, dia mengangkat pandangannya hanya untuk melihat pedangnya hancur berkeping-keping. Dia berlutut, menatap kosong pada senjata yang patah itu. Tawa gila terdengar dari dalam debu. Sang protagonis tersenyum dan dengan lembut berbisik, tebas. Teror membanjiri mata sang iblis. Meskipun punggung protagonis membelakanginya, kepalanya berputar secara tidak wajar untuk menatap lurus ke arahnya. Cahaya biru menembus sang iblis saat tebasan yang tak terhitung jumlahnya mengenainya. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak terluka sama sekali. Medan perang yang sebenarnya ada di belakangnya. Sang iblis menuntut untuk tahu mengapa nyawanya diampuni. Sang protagonis menjawab bahwa membunuhnya selalu mungkin, tapi dia memilih sebaliknya. Uap mengepul dari tubuh sang protagonis saat dia tertawa, menyatakan dirinya sebagai dewa pedang. Pendekar pedang itu merasa ngeri saat dia memahami kebenarannya. Hanya seseorang yang berdiri di puncak tertinggi yang bisa menyandang gelar seperti itu. Tiba-tiba, kekuatan sang protagonis memudar. Sistem mengumumkan bahwa tubuh baja telah berakhir, menyegel peningkatannya untuk sementara. Menyaksikan ini, pendekar pedang itu tersungkur, mengakui kekalahannya di hadapan dewa pedang yang agung. Dikelilingi oleh kehancuran, dia memohon untuk mengikuti sang protagonis, bersumpah untuk mengabdikan hidupnya untuk mencapai tingkatan yang sama. Merasa canggung, sang protagonis berpikir pria itu jelas tidak stabil. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa pendekar pedang itu telah menjadi pengikut setia keduanya yang fanatik. Di dekatnya, Sparky terbaring terluka dan berdarah.